Mahasiswa Kelestarian Alam Universitas Al-Khairiyah menggelar Diklatsar ke-3 periode 2023-2024 Jumat 29 Desember 2023. Kegiatan ini dilakukan di Aula Gedung A Rektorat Al-Khairiyah dan diikuti puluhan mahasiswa dari struktural meliputi Ketua Umum, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Divisi Humas. Dan ingin tanda jasa mengajarkan akhlak yang mulia untuk peradaban. Oke. Salam Lestari. Lestari. Salam Lestari. Lestari. Skala berhasil. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahmi dengan kaum pengurus sekarang. Dan semoga silaturahmi ini membawakan kami semua Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang saya banggakan, kawan-kawan pengurus sekarang, dan yang saya cintai kawan-kawan peserta dan tamu dari UKM atau BEM yang hadir dari IPA. Kita apresiasi kegiatan pagi hari ini dan insya Allah kuat sampai kiamat ya. Insya Allah saya juga nanti sebelum saya ikut. Amin. Punya tendanya kan? Ada. Nah ini merupakan sebuah hal yang saya lihat kaderisasinya berjalan kan. Kita jangan lihat jumlahnya satu orang itu ya udah merupakan kader seperti itu. Saya itu kalau ngajar nggak mesti banyak satu orang pun yang saya ajar juga. Kenapa? Karena kita lihat niatnya ya tulus kan untuk memperjuangkan kemajuan organisasi, kemajuan akhiriyah. Jadi jangan lihat jumlah. Karena kalau lihat jumlah itu nggak bisa jadi ukuran seperti itu. Ya ada kan pendidikan, kemudian istiqomah dan seperti itu. Saya juga punya beberapa bidang ya, kayak majelis ini juga yang tadinya 5 orang ya. Saya nggak mikir mesti banyak orang, dan tidak ada orang gitu. Kenapa? Karena yang saya butuhkan kan kenyamanan, ketenangan, kepuasan gitu. Jadi kita nggak usah berpatokan ke jumlah seperti itu. Yang penting setiap proses itu harus ada kaderisasinya seperti itu. Karena tanggung jawab kita. Yang sampai nanti zamannya Mahdina ini kuat, dan zamannya setelahnya itu enggak itu namanya enggak amanah seperti itu. Jadi khusus amanah. Kemudian ada beberapa yang disampaikan. Yang pertama adalah kita udah membuat sebuah kebijakan ya, bahwa formulir sidang skripsi angkatan sekarang 23 ini itu berbeda dengan formulir sidang skripsi angkatan 21, kemudian 22 dan seterusnya. Bedanya di mana? Di situ kita harus ada melakukan minimal satu sertifikat aktif di UKM. Nah, itu. Kemudian di Gema yang masih satu kan. Kemudian kalau dia pengen jadi pengurus di BEM Universitas atau BEM Fakultas, dia harus punya satu sertifikat UKM gitu. Makanya kalau ada mahasiswa yang nggak ikut di UKM kan UKM, kemudian 5, kemudian BEM Fakultas, BEM Unif. Nah ini nanti
persoalan itu di organisasi internalnya gitu kan. Karena syarat jadi presiden mahasiswa itu harus punya alumni sertifikat ini, cuma ya, kemudian LPT ya, kemudian UKM, kemudian HIMA, kemudian BEM fakultas, dan BEM itu apa namanya, kalau sekitar saja, kalau sekitar yang lain itu LDO atau LKO kayak gitu. Kita nggak mau pengurus di organisasi itu instan, dia ujung jadi tidak melampaui tahapan-tahapan organisasi yang ada di rival seperti itu. Dan kita kepingin ke depan pemilihan presiden itu ya ada debat kandidat itu serbaguna supaya kita bisa mengukur kemampuan kehebatan pemimpin kita seperti itu. Dan ini lagi sedang kita proses gitu, supaya aturan ini lengkap lah gitu. Makanya nanti kalau ada mahasiswa rival yang ikut di UKM, kan UKM banyak tuh, salah satunya ya itu jadi persoalan nantinya, karena si Kapolri tidak akan memproses gitu kan. Makanya sekarang ini ketika nanti mahasiswa baru masuk itu ya kita akan menampilkan semuanya, menampilkan ada formulir di situ, dia harus milih berjejer UKM mana aja yang dia pilih seperti itu. Nah kemudian sekarang ini kalau ada mahasiswa akademia kalau mau ikut eksternal itu harus ada rekomendasi dari dekan. Jadi nanti dekan yang merekomendasikan, yang sampai nanti si mahasiswa ini tidak terdeteksi. Kita pengen supaya eksternal juga hidup gitu kan, jangan sampai eksternal ini mati gitu kan. Nanti dalam artian kayak persekutuan lah gitu kan. Nanti ada rekomendasi tuh yang ikut daftar ke masing-masing dekannya, nanti direkomendasikan kalau ikut sini kayak rapi lah gitu kan. Kita kepengen AGD ini kuat dari segala lini gitu, kuat dari internalnya, kuat di eksternalnya seperti itu. Makanya misalkan kita rapi-rapikan gitu. Makanya saya senang ini jangan sampai nanti kalau bisa nanti ada gelombang berikutnya gitu kan. Terus mulai dibiasakan ketika mau mengadakan kegiatan begini koordinasi dengan dekan, dengan prodi, minta direkomendasikan si mahasiswa yang berikut. Kenapa? Karena kita udah minta peran rektor itu menyampaikan bahwa semua kegiatan LDO, LKO ataupun di pasar ini itu harus ada arahan, ada yang diarahkan oleh si dekan ini kepada si mahasiswanya. Si mahasiswa kan berarti si dekan punya kaprodi nih, kaprodi juga punya hima kan, untuk mendorong supaya jangan sampai kegiatan ini tidak tersosialisasikan gitu. Nanti berpengaruh terhadap si mahasiswa itu kalau punya sertifikat itu gimana? Kan nanti keganjel gitu kan. Makanya ini kebijakan ini tidak surut. Dia yang berlaku di semester ini di angkatan 2023 sampai ke selanjutnya seperti itu. Nah ini mohon disikapi oleh kawan-kawan skala ini gitu kan, supaya nanti ada teman-teman lain yang ikut di pasar gitu kan. Gitu, jangan sampai nanti ya udah selewat gitu. Dan tadi itu yang namanya diklat, LDO segala macam kan itu kan memberikan edukasi, pemahaman, ilmuwan, kemudian wawasan gitu kan. Kita nggak berharap ya kalau mau jadi pengurus ya syukur kan. Tapi kalau dia jadi pengurus juga kamu jangan baper gitu kan, jangan maksa, karena kan posisi mahasiswa itu ketika ikut mungkin di sini ikut LDO kayak di mungkin ikut LBT ya jangan maksa harus jadi pengurus. Kalau pengurus paling banyak ya 10 kan ya atau 15 gitu kan. Tapi tetap itu menjadi bagian semua kebijakan dari masing-masing UKM untuk apa? Untuk memberikan wawasan. Syukur-syukur perekrutannya ya kamu bikin berjenjang. Contoh minggu ini undangan untuk seluruh mahasiswa fakultas ekonomi. Ini mesti kamu berikan penjelasan gitu kan. Jadi nanti minggu depannya lagi itu etika gitu kan, minggu depannya lagi FAI gitu, FT gitu kan. Jadi masuk gitu kan, kamu minta waktu kepada fakultinya, kita minta waktu ini nanti kumpulin dalam suatu ruangan untuk ada perannya kan, sosialisasi menyampaikan gitu. Jangan sampai ini hanya flyer kemudian dia mau ikut ini saya sudah segini kayak gitu kan. Al-Hairiyah
tidak akan pernah lelah dan letih menanamkan keimanan, mengajarkan ilmu dan mengembangkan segala amal kebajikan. Al-Khairiyah terus mengabdi berbakti dengan sabar, istiqomah, tulus dan ikhlas, berjuang sepanjang zaman untuk kemajuan peradaban umat, bangsa, negara, dan agama-agama. Tiada rasa letih dan ingin tanda jasa